wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Wahid dari BKD Pemalang. Yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Darsono SPD dari SMP Negeri 4 Pemalang. Dan yang saya hormati pula teman-teman peserta orientasi P3K tahun 2003 yang hadir pada hari ini. Untuk kesempatan pada siang hari ini, saya akan memaparkan tentang laporan orientasi P3K, yaitu tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu, karena kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, kita kenalan. Tak kenal maka tak sayang, ya, seperti itu. Jadi saya akan mengenalkan diri. Yang pertama, nama saya itu Arif Bardian, dan untuk NIK P3K NI P3K saya 1990 06 12 20 22 21 1017. Di SD Negeri 11 Mulyoharjo, saya bertindak sebagai guru mapel pelajaran PJOK, guru mapel PJOK. Dan untuk alamat saya ada di Perumnas atau Perumahan PIR 7 Blok H 40 Kelurahan Bojongbata, Pemalang. Nomor handphone saya seperti ini, seperti tercantum. Dan selain menjadi guru, saya juga aktif di dunia panahan di Kabupaten Pemalang, diperpani sebagai pelatih, salah satu pelatih dari olahraga panahan di Pemalang. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama dari pemerintah kabupaten, khususnya dari BKD Kabupaten Pemalang. Yang kedua, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, Dikbud Kabupaten Pemalang. Lalu kepala sekolah SD Negeri 11 Mulyoharjo, ini seharusnya ditambah juga kepala sekolah SMP Negeri 4 Pemalang, tapi kelewat. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Darsono selaku mentor dalam proses orientasi P3K yang telah membimbing kita semua, sehingga kita bisa menjalani proses dari tanggal 28, 29 sampai dengan hari ini tanggal 5 kita seminar seperti ini. Dan juga seluruh peserta orientasi yang sangat luar biasa dari angkatan 16 dan angkatan 17 yang ada di ruangan ini. Lanjut. Baik teman-teman semua, kita sebagai guru mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi instruksional, yaitu membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran yang secara rutin kita kerjakan. Setiap semester kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu semester ke depan. Setelah RPP itu dibuat, baru nanti kita laksanakan kepada peserta didik. Yang kedua adalah fungsi edukasional, yaitu mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Jadi selain kita memberikan pembelajaran berupa materi, misalkan saya itu seperti materi bola basket atau sepak bola, kita juga menanamkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai apa saja? Gotong royong, kerjasama, dan yang paling utama adalah nilai sportivitas. Yang ketiga adalah fungsi manajerial lingkungan dan suasana kelas. Jadi dalam memberikan pengajaran, selain kita memberikan materi dan menanamkan apa yang tadi namanya karakter-karakter, nilai-nilai karakter, itu juga kita harus bisa membina kelas atau bisa mengelola kelas sehingga kelas itu terkesan tidak kaku, tidak canggung, dan siswa itu belajar menjadi menyenangkan. Pembelajaran itu menyenangkan, tidak aduh ketemu Pak Arif males gitu ya, enggak, tapi ketemu Pak Arif mereka jadi semangat seperti itu. Nah, dari 1, 2, 3 isu ini, dari 1, 2, 3 fungsi ini, ketika saya diterapkan di SD Negeri 11 Mulyoharjo, kebetulan sebelum dari SD 11 Mulyoharjo itu saya mengajar di SMP Negeri 7 Pemalang sebagai guru penjas di situ. Setelah tes P3K kemarin, saya masuk di SD Negeri 11 Mulyoharjo, dan itu memang awalnya kaget ya, dari SMP langsung ke SD itu saya merasa kaget. Nah, dari kekagetan itu saya menyimpulkan ada satu isu atau masalah yang saya temukan atau yang saya angkat ya dari situ, yaitu siswa atau kurangnya kesadaran, khususnya ini budaya hidup bersih dan sehat pada siswa SD Negeri 11 Mulyoharjo di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Itu yang
saya temukan dan saya angkat pada materi pada siang hari ini. Selanjutnya rencana kerja P3K. Yang pertama adalah rencana tahunan. Ini saya sesuaikan dengan tujuan instansi atau unit kerja mandiri, yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Untuk rencana kerja menengah atau yang 5 tahun. Di tahun pertama, yaitu tahun 2003, tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah mensosialisasikan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dan rumah untuk menjadi siswa yang kuat, sehat, serta berprestasi. Karena modal awal dari kita menerima atau sebagai siswa itu menerima materi yang baik dengan guru itu yang tentunya yang pertama adalah sehat. Selain sehat juga bersih, baik bersih diri maupun bersih lingkungan. Setelah itu baru kita si siswa itu mendapatkan materi yang baik, juga pada akhirnya mendapatkan prestasi. Outputnya, siswa mendapatkan pemahaman awal tentang pentingnya penerapan budaya hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Banyak siswa, khususnya siswa SD yang kalau makan saja mereka habis main bola ya, lempar tangkap bola, habis itu langsung jajan ya, entah itu jajan yang pakai plastik ataupun jajan yang langsung dimakan dengan tangan. Dan itu tidak dengan cuci tangan. Itu yang sering sekali saya temukan. Maka dari itu, dengan adanya sosialisasi ini ya, budaya hidup bersih dan sehat, saya berharap siswa saya khususnya di SD Negeri 11 Sidoarjo bisa tahu bagaimana cara berbudaya atau berperilaku bersih dan sehat untuk kehidupan sehari-hari, karena itu penting sekali untuk kemajuannya dia sendiri ya, untuk kehidupan dia sendiri. Yang kedua, tahun kedua ini adalah lanjutan dari tahun pertama. Kalau tadi yang tahun pertama itu siswa itu mendapatkan pemahaman awal bagaimana itu budaya bersih, hidup bersih, sehat dan lain-lainnya. Yang kedua, tahun kedua ini adalah langsung ke prakteknya, yaitu kegiatan bersih lingkungan sekolah dengan cara kerja bakti seluruh warga sekolah yang diadakan 2 pekan sekali setiap hari Jumat. Karena memang di sekolah saya di SD 11 Mulyoharjo itu setiap hari Jumat pasti awal sebelum pelajaran diadakan kegiatan seperti ini. Ada itu bersih sekolah, Jumat bersih, Jumat sehat, dan lain-lain yang nanti juga ada penjadwalannya. Output yang saya harapkan atau yang diharapkan dari kegiatan di tahun kedua ini yaitu siswa secara otomatis memiliki rasa cinta kepada sekolahnya dengan bersama-sama mewujudkan kondisi lingkungan belajar yang bersih dan nyaman. Kembali lagi, ketika siswa sudah punya pengetahuan awal dari apa itu manfaatnya hidup bersih dan sehat, yang kedua, secara otomatis siswa punya rasa cinta atau sekolah saya itu harus bersih, saya harus seperti ini. Itu output atau manfaat yang diharapkan di tahun kedua. Nah, untuk tahun ketiga ini saya mengangkat dokter kecil, ya, pelatihan dokter kecil. Kalau di SMP mungkin PMR ya. Oke. Nah, untuk yang SD ini dokter kecil. Di situ juga untuk tahapan kegiatannya mengadakan pelatihan dokter kecil bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk memberikan pengetahuan dasar tentang tentang kesehatan. Puskesmas di sini yaitu Puskesmas Mulyoharjo. Ini untuk outputnya, siswa memahami dan lebih antusias untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar melalui kegiatan dokter kecil dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita langsung bekerja sama dengan instansi terkait yaitu puskesmas atau orang-orang yang ada di bidang kesehatan. Jadi kita lebih banyak tahu tentang bagaimana nanti siswa itu dikasih tahu tentang kesehatan secara utuh ya. Kalau mungkin dalam pelajaran penjas juga ada materi tentang kesehatan, tapi kapasitas saya untuk sebagai guru penjas tidak sepenuhnya atau tidak secara utuh mengetahui tentang kesehatan. Masih banyak kekurangan yang saya miliki, sehingga dari situ saya berencana atau saya mengajukan untuk bekerja sama dengan ini puskesmas. Dan yang saya tahu juga di puskesmas ada agenda seperti ini untuk pelatihan dokter kecil yang itu masing-masing sekolah bisa mengajukan
kegiatan tersebut. Jadi nanti dari narasumbernya langsung dari puskesmas. Dan yang keempat, tadi kehidupan budaya bersih, ya, hidup bersih, sehat, dan ini pembiasaan olahraga. Jadi biar kuat, ya. Mengadakan pembiasaan olahraga bersama seluruh siswa kelas 1 sampai 6 yang diadakan setiap hari Jumat dengan kegiatan senam bersama, SKJ, SKB, poco-poco, mau mere dan lain-lain, itu secara bergantian. Yang penting siswa bisa bergerak bersama, senang bersama, dan berkeringat bersama. Itu fungsinya seperti itu. Dan juga ini, jalan sehat keliling lingkungan sekolah. Mengingat SD 11 Mulyoharjo adalah SD yang dengan jumlah siswa sedikit, ya, hanya 108 untuk saat ini. Maka dari itu, kegiatan jalan sehat keliling lingkungan sekolah dan kegiatan senam bersama ini, saya rasa ini kegiatan yang sangat penting. Saya pikir ini kegiatan yang sangat penting karena apa? Bisa menaikkan nama, ya. Jadi ketika kita berjalan jalan sehat keliling komplek, misalkan komplek Puri Praja, terus di Pir 99 juga ada terdekat situ, bisa memancing dari SD mana sih itu kok rapi-rapi, misalkan seperti itu, ya. Meskipun jumlah siswanya belum begitu banyak, tapi ketika kita jalan dan tidak rame dan bisa rapi, setidaknya bisa memancing masyarakat untuk oh ternyata SD itu bagus, ya. Siswanya tertib dan lain-lain seperti itu, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, output atau hasil yang diharapkan, siswa memiliki kesadaran menjaga tubuhnya selalu bugar. Ini tujuan olahraga, ya, intinya. Dengan olahraga rutin yang menyenangkan dan untuk pihak sekolah mendapatkan keuntungan lebih dikenal masyarakat sekitar dan bisa menambah jumlah peserta didik di tahun pelajaran berikutnya. Ini memang tujuannya seperti itu. Tujuan untuk diadakannya seperti ini salah satunya untuk memancing datangnya peserta didik untuk menambah. Nah, untuk tahun kelima ini salah satunya branding sekolah, ya. Jadi biar tadi dari kegiatan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat yang berbagai macam kegiatan itu, pada akhirnya masyarakat itu mengenal bahwa SD Negeri 11 itu ternyata sekolah yang ramah anak, ya. Terus sekolah yang mempunyai kegiatan-kegiatan positif, ya. Dan siswanya tertib, sehat, bersih, ya. Juga lingkungan sekolahnya bersih juga seperti itu, bersih dan sehat. Branding sekolah sebagai sekolah dasar yang berbudaya bersih dan sehat baik di lingkungan internal sekolah maupun eksternal sekolah dengan cara mengemas dalam rangkaian kegiatan yang disosialisasikan melalui media sosial atau kanal YouTube. Ini kebetulan hobi saya, selain itu juga suka bikin video, ya, lalu di-upload di YouTube. Nah, video yang paling akhir ini adalah video tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ya, kembali lagi ke tujuan awal saya untuk meningkatkan prestis atau meningkatkan penilaian masyarakat tentang SD yang sekarang saya tempati, atau sekarang saya mengajar di situ. Outputnya, sekolah dikenal masyarakat luas dengan sebagai sekolah yang bersih dan sehat, juga ramah terhadap anak. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi pasti ada hambatan, ya, hambatan atau kendala yang ditemukan karena untuk menggiring dari 108 siswa itu juga tidak semudah membalikkan tangan seperti ini, ya. Pasti ada hambatan. Hambatan yang pertama adalah fokus siswa dalam menerima ilmu atau materi baru yang disampaikan belum maksimal, sehingga masih banyak siswa yang menganggap remeh kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Hambatan yang kedua, anggapan sebagian besar siswa laki-laki bahwa kegiatan senam hanya dilakukan oleh kaum perempuan, sehingga pada pembelajaran atau pembiasaan senam di sekolah mereka tidak bergerak secara serius sesuai dengan gerakan yang seharusnya, ya. Contoh, kalau kegiatan Jumat sempat saya mendengar siswa laki-laki, "Nah, senam baik kayak Ramadan," seperti itu kan, karena memang bahasanya campur-campur, ya, di sana, ya. Ada yang bilang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa seperti itu. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Nah, maka dari itu ini saya masukkan sebagai hambatan karena memang pada prakteknya siswa yang laki-laki ya gerakannya gini-gini aja, ya, nggak maksimal. Karena seperti itu males-malesan. Terus yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai dalam pelaksanaan praktek dokter kecil di sekolah. Ya, ini secara menyeluruh atau masih.
Nah, dari hambatan dan kendala tadi, saya berpikir tentang solusi. Ya, solusi yang pertama adalah dalam penyampaian materi selanjutnya untuk siswa yang kurang fokus tadi akan dibagi beberapa kelompok kecil yang selanjutnya menjadi tim dalam praktek di sekolah, sehingga materi dan ilmu pengetahuan yang perlu disampaikan dapat tepat sasaran ditangkap secara maksimal oleh siswa. Kalau misalkan saya berbicara di depan 108 siswa, pasti siswa yang di belakang ngomong sendiri. Maka dari itu saya bentuk, misalkan dari 108 itu dibentuk menjadi 10 kelompok. Jadi satu kelompok ada 10 atau 10 sampai 11 siswa. Di situ saya langsung terangkan secara langsung. Jadi kalau ada yang ngomong sendiri bisa langsung ketahuan atau ditegur atau bisa diberi pengertian lebih lanjut. Ya. Terus yang kedua, memberikan gambaran bahwa senam tidak hanya dilakukan atau dikhususkan untuk kaum perempuan saja, ya, tetapi laki-laki juga bisa melalui tampilan video. Banyak di YouTube, ya, untuk senam, baik senam SKJ, senam lain-lain itu juga prakteknya laki-laki. Dan karena saya tadi punya channel YouTube sendiri, saya pun memberikan atau membuat video, ya, video tentang senam. Jadi biar menunjukkan pilong Pak Arif saja bisa atau Pak Arif saja hafal dengan gerakan senam. Jadi senam itu tidak hanya untuk kaum perempuan seperti itu. Terus yang ketiga, menghidupkan kembali UKS yang lama tidak terurus. Ini sebenarnya ada ruangan khusus UKS tapi lama sekali kurang terurus, dan ini saya mencoba untuk menghidupkan kembali agar sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memadai tadi bisa dimaksimalkan lagi seperti itu. Nah, sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf, dan saya mohon untuk saran, kritik dari teman-teman ataupun dari Pak Darsono selaku mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo barangkali dari peserta, teman-teman atau Bapak Mentor Pak Darsono mau memberikan saran atau pertanyaan kepada Bapak Arif. Monggo dipersilakan. Dari teman-teman ada nggak masukan? Terlalu bagus, Pak. Terlalu Ya, Terima kasih untuk Pak Arif yang menyampaikan itu runtut mulai dari lingkungan sekolah kemudian sampai imbasnya pada peserta didik itu sendiri, bersihan, kesehatan, ya. Yang ingin saya tanyakan tadi di dalam program kerjanya Pak Arif selama 5 tahun ke depan itu ada salah satunya dokter kecil itu. Benar. Itu modelnya seperti apa dalam pemberian materi atau hanya satu orang 2 orang yang dikasihkan materi tentang dokter kecil, atau seluruhnya dikasih materi itu, atau hanya sebagai duta saja? Oh, gitu. Terima kasih Pak Arif. Oke, langsung saya jawab, ya. Untuk dokter kecil itu nanti teknisnya semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti diberikan pemahaman atau diberikan materi secara menyeluruh, Pak. Secara menyeluruh oleh tadi petugas dari puskesmas tadi, dan setelah itu semua dapat materi menyeluruh, untuk kedepannya prakteknya dokter kecil itu diambil dari kelas besar atau kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Karena keterbatasan tadi, ya, untuk biaya terus sarana dan prasarana, jadi untuk dokter kecilnya juga diambil maksimal 2 atau maksimal 4 per kelas. Misalkan kelas 4, 2 laki-laki, 2 perempuan itu maksimal. Kalau 1 pun enggak apa-apa, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kelas 5 juga sama, kelas 6 juga sama. Nah, seperti itu. Dan untuk kedepannya harapannya juga, karena dia sudah menjadi dokter kecil, dia harus sudah siap siaga ketika dibutuhkan. Misalkan dalam satu upacara ada temannya yang misalkan harus mundur, ya, karena lemas atau apa, itu ya langsung tanggung jawab dari dokter kecil yang sudah berjaga di belakang barisan, langsung menjaga, dia memberikan pertolongan pertama berdasarkan dari materi atau ilmu yang sudah didapatkan tadi dari pelatihan dokter kecil tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Monggo, barangkali ada lagi dari teman-teman. Ya, Mas Arif, saya hanya menyoroti Mas Arif. Ini aplaus untuk Mas Arif. Ini Mas Arif Safrian itu berarti jeli, ya. Baru diangkat P3K tapi pikirannya sudah seperti kepala sekolah. Betul, karena di sana masalah yang utama diperlihatkan dan dipertontonkan selama bertahun-tahun itu memang kecenderungan seperti itu, Pak. Jadi siswanya pola hidup bersihnya tidak terjaga,
kemudian untuk mengapresiasi kesehatan juga terbengkelai. Nah ini rupanya dengan balutan Pak Arif datang ke situ tidak sia-sia. Ada perubahan. Saya lihat juga dari lingkungannya, kemudian dari ketertibannya dan kebersihannya. Nah ini yang akan menjadi kepercayaan masyarakat akan tumbuh kepada SD yang selama ini dipandang sebelah mata. Ya, dengan seperti itu akan tumbuh karena oh iya ada kegiatan show of force, kemudian publikasi, termasuk itu loh sekolahannya sekarang lebih tertib, lebih rapi. Nah ini akan mendongkrak status sekolah itu di mata masyarakat. Terima kasih Mas Arif. Tepuk tangan untuk Mas Arif. Itu yang akan menjadi sebuah masalah. Oke, terima kasih.